Perihal perbuatan dosa, para ahli zuhad pernah berkata, "Man adnaba zamban wa huwa yadhhak, fayudkhiluhu Allahu an-nar wa huwa yabki." Siapa-siapa saja yang dia ketika berbuat suatu perbuatan dosa, akan tetapi dia melakukannya itu wa huwa yadhhak, sambil tertawa. Dalam artian dia berbuat dosa itu senang, gembira, seolah-olah dia telah mencapai suatu hal yang memuaskan. Apa kata mereka? Fayudkhiluhullahu an-nar wa huwa yabki. Maka nanti dia akan Allah masukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena tentulah Allah sangat tidak suka dengan perbuatan dosa. Allah saja tidak suka. Apabila kita menyukai yang Allah tidak suka, maka kita bertentangan langsung dengan Allah. Dan orang-orang yang menentang Allah ini apakah tempatnya di surga? Tentu bukan. Tempatnya pastilah di neraka. Jadi siapa saja yang dia ketika berbuat suatu perbuatan dosa dengan senang hati, dengan gembira dia, maka itu hati-hati, Allah akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis. Kembalikan keadaan di dunia tadi, karena dia berani melakukan perbuatan dosa, berani terhadap Allah, seolah-olah itu hal yang menyenangkan, padahal di mata Allah itu adalah hal yang menjijikkan. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan amal-amal ini. Bisa saja semisal kita menggibah orang lain, mengatakan keburukan orang lain, yang di mata Allah itu adalah hal yang sangat dimurkai Allah. Allah tidak suka kita menggibah, Allah tidak suka kita menggunjing, Allah tidak suka kita mencela. Tapi ketika kita mencela dengan menggibah, ternyata kita tertawa. Hahaha, dia itu badannya pendek, hahaha, dia itu semalam tergelincir lalu jatuh, dan seterusnya. Allah itu tidak suka kita menghina orang lain. Dan ketika kita menghina orang lain dan saat itu kita tertawa, maka tanpa kita sadari kita sedang berbuat suatu perbuatan dosa dengan senang hati. Kita melakukan perbuatan dosa dengan gembira, maka itu adalah hal yang sangat Allah benci. Allah akan memasukkan orang-orang tersebut ke neraka dalam keadaan menangis. Jadi hati-hati, karena dosa itu harusnya membuat kita sedih, membuat kita menyesal, membuat kita ingin bertobat. Bukan dosa yang membuat kita tertawa, dosa yang membuat kita gembira, dosa yang membuat kita senang. Itu adalah hal-hal yang tidak sesuai. Bahkan kata mereka juga, man ata'a fahuwa yabki fayudkhiluhu Allahu al-jannata wa huwa yadhhak. Barang siapa yang ketika di dunia dia melakukan perbuatan taat sampai dia menangis, maka Allah akan memasukkan dia ke surga nanti di hari kiamat wa huwa yadhhak, dalam keadaan tertawa. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu melakukan perbuatan taat sampai menangis, dia menyesali perbuatan dosanya, dia takut akan Tuhannya, dia takut akan kekurangan ibadahnya, maka Allah akan memberikan balasan terhadap perasaan tersebut. Perasaan dia selalu bertobat, dia selalu menyesali perbuatannya yang masih kurang, dia selalu menyesali perbuatan dosanya, maka Allah nanti di hari kiamat akan memasukkan dia ke surga dalam keadaan tertawa. Artinya apa? Dia akan gembira sebenar-benarnya gembira, ghayatul farah, sampai habis gembira. Sampai mana? Itu yang Allah akan balas. Jadi itu adalah suatu dua hal yang berlawanan. Jadi sebagaimana Allah mengatakan di dalam kitab sebagaimana dalam kitab Mirah Labid disebutkan bahwasanya Allah itu tidak akan mengumpulkan antara dua hal yang sama.
Apa maksudnya? Allah tidak akan mengumpulkan rasa aman bersama rasa aman. Allah tidak akan mengumpulkan rasa takut bersama rasa takut. Maksudnya apa? Ketika seseorang merasa aman di dunia, merasa Allah tidak mengazabnya, merasa Allah tidak akan menghukumnya, merasa Allah tidak tahu perbuatan buruknya, maka di akhirat dia akan merasa ketakutan yang sangat dahsyat. Dia akan takut Allah akan mengazabnya langsung. Dia akan takut dia mendapat selesai yang sangat pedih dan seterusnya. Itu ketika dia di dunia merasa aman dari azab Allah, di akhirat nanti Allah akan berikan kepada dia rasa takut yang mendalam, rasa takut yang luar biasa. Sebaliknya, ketika dia di dunia mempunyai rasa takut kalau ibadahnya ini masih kurang, ya, rasa takut kalau dosanya yang telah lalu itu belum Allah ampuni, maka di hari kiamat Allah akan memberikannya rasa aman yang mendalam. Ini dua hal yang berbeda, dua hal yang saling berlawanan. Seperti tadi, ketika dia di dunia melakukan perbuatan dosa dalam keadaan tertawa, maka di hari kiamat Allah akan membuat dia menangis dengan masukkan dia ke neraka. Sebaliknya juga, ketika di dunia dia melakukan perbuatan taat dalam keadaan menangis, dia sangat takut kepada Allah, maka Allah akan membuat dia tertawa nanti di hari kiamat dengan balasannya itu surga. Jadi begitu, jangan sampai kita ini meremehkan perbuatan dosa. Bahkan para awliya pernah mengatakan, la tahtaqiru syirar, wa fir'aun la tahtaqiru syirar, la tahtaqiru syirar. Jangan kita meremehkan perbuatan dosa yang kecil. Kenapa mereka? Karena perbuatan dosa kecil itu tatasya'abu minhul kibar, akan melahirkan perbuatan dosa yang besar apabila dilakukan terus-menerus. Kita terus-menerus melakukan dosa yang kecil, kita kira dosa itu tidak apa-apa, hanya biasa-biasa saja, hanya bercanda saja misalnya, maka itu akan melahirkan perbuatan dosa yang lebih besar nantinya. Jangan sampai. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda. Jadi kata beliau, dosa kecil itu sebenarnya tidak ada. Lengkapnya itu kata beliau, la saghirata ma'al israf. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena apabila dosa itu dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Lebih-lebih ketika dosa itu di mata Allah besar berdulu. Jadi dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus, itu akan menyebabkan dosa itu semakin besar. Dosanya terkumpul dan menjadi dosa besar, dan dosa besar tersebut akan melahirkan amal-amal yang membuat dosa besar. Na'udzubillah. Bahkan kata Nabi juga, wala kabirata mal istighfar. Dan tidak ada yang namanya dosa besar apabila dia langsung beristighfar. Artinya dia langsung bertobat. Insya Allah Allah akan mengampuninya kalau tobatnya benar. Jadi jangan sampai kita di mata kita ada meremehkan dosa. Karena apa? Karena kita tidak tahu azab Allah itu seperti apa, di mata Allah seperti apa. Kita bisa saja menyangka ini kecil, tapi di mata orang lain besar. Bahkan boleh jadi di mata Allah lebih besar lagi. Misal tadi kita boleh jadi menghina orang lain sambil kita tertawa itu adalah perbuatan yang sepele, kecil. Tapi bagi orang yang dihina bisa saja hatinya sakit dan dia tersinggung. Dan di mata Allah, ketika hambanya disakiti, ketika hati seorang Islam disakiti, itu dosanya lebih besar daripada seseorang yang meruntuhkan Ka'bah. Jadi kita jangan sampai kita ini melihat dosa itu ada dosa kecil, seolah-olah karena melihat itu kecil kita merasa tidak apa-apa ketika melakukannya. Jangan sampai. Anggap semua dosa itu hina, anggap semua dosa itu menjijikan, sehingga kita menjauhinya. Sehingga kita jangan beranikan diri untuk mendekatinya. Jangan membuat kita sampai melakukannya apalagi. Nah itu. Jadi ubah pola pikir kita, jangan sampai ada dosa yang di mata kita itu seolah tidak apa-apa. Semua dosa itu intinya berbahaya dan berkemungkinan menimbulkan siksa. Jangan sampai ada di mata kita dosa yang kecil, dosa yang sepele, dosa yang tidak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.